Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah dalam momen May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Garuda TV sudah ada Edo Yoga. Edo, selamat siang. Tadi dalam arahan dan juga pidato Presiden Prabowo Subianto, apa saja hadiah dan komitmen Presiden Prabowo dalam momen May Day tahun ini? Iya, selamat siang Zevanya. Mohon maaf tadi sempat terputus karena memang ada kendala teknis sedikit. Namun kalau berbicara bagaimana komitmen pemerintah khususnya Nahkoda oleh Presiden Prabowo Subianto memang menyebutkan banyak sekali komitmennya. Ada 10 setidaknya kado spesial, kado teristimewa dari Presiden Prabowo Subianto kepada para buruh di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day ini. Kalau kami dapat rangkum beberapa hal tadi, memang ini adalah sebuah jawaban ataupun tanggapan dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto terhadap 11 tuntutan dari para buruh. Di antaranya yang pertama adalah soal untuk disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tadi Presiden Prabowo Subianto menyinggung bahwasannya dalam pemerintahannya dirinya ini telah menginstruksikan Menteri Hukum dan juga Menteri Pekerjaan untuk berkoordinasi dengan DPR RI untuk segera berdiskusi, berkoordinasi untuk bisa mengesahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menjadi undang-undang. Bahkan tadi dari pidatonya Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan agar secepatnya tahun ini rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dapat disahkan yang kemudian nanti dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Lalu yang kedua adalah menjawab soal dari potongan aplikator bagi para ojek online. Ini yang terkesan cukup tinggi, yakni potongan 20%. Tadi Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwasannya potongan tersebut bahkan disebutkannya ini terlalu tinggi. Bahkan dia tadi menawarkan apakah 10%, di bawah 10% ini akan diusahakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi komitmen bagaimana keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat-rakyat kecil dan juga kepada para buruh dan juga pekerja di Indonesia. Lalu yang ketiga, Presiden Prabowo Subianto juga ini merespon soal adanya kebutuhan dasar dari para pekerja, khususnya para buruh di Indonesia mengenai hunian layak dan juga terjangkau. Saat ini pemerintah Presiden Prabowo Subianto memang sudah membangun kurang lebih 350.000 hunian yang memang diperuntukkan untuk rakyat kecil. Namun tadi dalam sambutannya atau dalam arahannya Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta rumah yang akan diperuntukkan untuk kaum buruh atau para pekerja di Indonesia. Bahkan tadi dia menyebutkan ini bukan hanya sekedar perumahan biasa, namun perumahan yang terintegrasi mulai dari yang akan dibangun di kawasan industri, lalu kemudian juga nantinya akan ada sekolah, kemudian daycare yang terpenting juga disebutkan akan dibentuk 10 kota baru yang mana ini ada sekitar 100.000 unit hunian yang memang diperuntukkan untuk para pekerja di tanah air. Kemudian selanjutnya komitmen yang memang ini tadi disebutkan adalah keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK, di mana ini juga menjadi bentuk komitmen Presiden bahwasanya bagi para pengusaha ataupun tempat-tempat swasta yang kemudian ini melakukan PHK terhadap para pekerjanya yang kemudian nanti ini akan ditanggung oleh pemerintah. Tadi Presiden men-highlight bahwasanya negara kita adalah negara yang kaya, negara kita adalah negara yang kuat, sehingga tidak perlu khawatir semuanya akan diakomodir oleh negara. Yang artinya tadi Presiden Prabowo Subianto menegaskan bagaimana keberpihakan dari pemerintah terhadap para buruh tidak berdiri di depan, namun pemerintah di bawah pemerintah Presiden Prabowo Subianto berdiri berjajar bersama dengan rekan-rekan buruh di tanah air. Nah, Zeva dan juga pemirsa, kemeriahan dari peringatan Hari Buruh Internasional ini akan masih berlanjut hingga sore hari nanti. Kita akan terus ikuti bagaimana kemeriahan dan juga kesukacitaan, kebahagiaan para buruh dalam merayakan May Day pada hari ini. Sementara itu, Zeva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edo Yoga. Kami akan nantikan terus update informasi dari Anda. Sebelumnya juga ada Muhammad Zulhilmi yang melaporkan langsung dari depan gedung DPR MPR RI. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.